Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Idil Adaha, semester 6 di Fakultas Teknik Program Studi Teknologi Informasi di Institut Sains dan Teknologi Anukaya. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Smart City. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi saya menggunakan Kodular. Sebelum itu, apa itu Kodular? Kodular adalah situs web yang menyediakan tools yang menyerupai MIT App Inventor untuk membuat aplikasi Android dengan menggunakan blok programming. Jadi kita bisa membuat aplikasi berbasis Android dengan menggunakan situs website tanpa harus mengetikkan kode yang terlalu panjang. Kita hanya perlu memindah-mindahkan blok codingnya. Kalian tinggal cari saja di Google, ketikkan kodular.io. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi untuk mulai membuat aplikasi, kita pilih saja klik Create Apps. Kita tunggu dia ngeload. Jadi untuk menggunakan Kodular ini kita harus terhubung ke jaringan internet. Kemudian pilih Create Project. Ketikkan nama project yang ingin kalian buat, misalkan project app, kemudian pilih next, finish, dan tunggu dia ngeload lagi. Nah, ini tampilan halaman screen 1 ini nanti dia yang akan otomatis tampil di aplikasi kalian. Ibarat di pemrograman website, pemrograman web, screen 1 ini index.html-nya gitu ya. Jadi untuk membuatnya gampang sekali karena codingannya hanya menggunakan blok-blok seperti ini. Ini codingannya. Jadi lebih interaktif, terlihat lebih mudah untuk kita pelajari. Untuk mengetes aplikasi yang sudah kita buat, kita membutuhkan sebuah emulator Android. Emulator yang saya gunakan di sini yaitu Nox Player. Emulator ini memungkinkan para developer menggunakan Kodular untuk menguji langsung aplikasi mereka tanpa harus mengekspor dan menyusun aplikasi. Nah, langsung saja saya perlihatkan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, yang tampil pertama kali yaitu splash screen, kemudian akan dialihkan ke halaman home. Di halaman home ini terdapat 6 button. Artinya dalam aplikasi quiz ini ada 6 mata pelajaran, 6 soal ya. Coba kita buka button matematika. Nah, di halaman matematika ini terdapat 3 button. Yang pertama, button mudah, sedang, dan sulit. Artinya, dalam soal matematika ini ada 3 kategori soal. Yang pertama, kategori yang mudah. Yang kedua, kategori sedang. Dan yang ketiga, kategori yang sulit. Kita buka yang mudah. Mulai. Nah, ini soal untuk kategori yang mudah. Coba kita jawab. 6 kali 3 18. Kita jawab. Nah, jika jawabannya benar, maka akan ditampilkan icon benar seperti ini. Kita klik lanjut. Coba kita jawab dengan jawaban yang salah. Nah, jika jawabannya salah, maka otomatis akan menampilkan icon salah seperti ini. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Kategori yang sedang, kita mulai. Yang terlihat di sini soalnya lebih sulit dari yang kategori mudah tadi. Kita jawab dengan jawaban yang salah, misalnya jawabannya salah, maka otomatis akan menampilkan icon seperti ini. Nah, di halaman ini sebenarnya sama dengan halaman yang di untuk kategori soal yang mudah. Yang membedakan hanya kategorinya saja, ada yang
tingkatan soalnya, ada yang mudah, sedang, dan sulit. Begitu juga di kategori yang sulit, tampilannya sama seperti di halaman sedang dan sulit dan mudah tadi. Kemudian kita kembali ke halaman home. Nah, pada button fisika ini tampilannya sama sebenarnya dengan matematika. Jadi semua button ini memiliki 3 kategori. Ada kategori mudah, sedang, dan sulit. Jadi yang membedakan di sini hanyalah membedakan satu halaman dengan yang lain. Jika matematika backgroundnya seperti ini, fisika backgroundnya seperti ini. Jadi yang membedakan di sini adalah backgroundnya. PAI seperti ini. Nah, kemudian jika halaman home ini ditekan backpressnya ditekan, maka kita akan dihadapkan dengan pertanyaan, Anda yakin ingin keluar? Ada 2 button di sini, iya atau tidak. Jika tidak, kita tetap di halaman ini, dan jika iya, maka aplikasi akan otomatis tertutup. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya gampang sekali. Kita mulai dari halaman splash screen-nya, kita lihat. Nah, halaman pertama yang tampil adalah splash screen menampilkan animasi. Splash screen ini ada di halaman bernama screen 1. Nah, screen 1 ini yang otomatis tampil pertama kali di aplikasi kita. Desainnya seperti ini. Kemudian kita buka palette Drawing and Animation, kemudian kita pilih komponen Lottie. Kita tarik ke sini. Saya hapus ya karena saya sudah membuatnya. Kemudian gambar animasi yang tadi, animasi yang bergerak, kita dapatkan di mana? Kita download saja. Downloadnya di Lottie Files. Nah, Lottie Files ini menyediakan berbagai animasi yang kita butuhkan, seperti splash screen, loading animation. Tinggal kita cari saja di sini apa yang kita butuhkan. Misalkan splash screen. Nah, banyak sekali yang tersedia di sini animasi-animasi yang kita butuhkan. Nah, untuk ekstensinya kita download yang berekstensi JSON. Kemudian setelah di-download tadi, kita upload filenya ke dalam menu aset. Kita pilih menu ini di dekat setting, menu aset, upload aset, kemudian cari file yang sudah kita download tadi di sini. Setelah di-download, kemudian pilih file JSON tadi yang sudah kita upload. Kebetulan nama yang saya itu welcome.json. Di sini memang tidak terlihat, tapi jika di run nanti akan terlihat seperti ini. Untuk mengatur waktunya, kita membutuhkan komponen clock. Kita tarik ke sini. Kemudian, nah karena saya sudah membuatnya tadi, jadi saya akan mendelete-nya. Kemudian kita atur timernya. Timer intervalnya menjadi 4000. 4000 ini artinya 4 detik. Jadi splash screen tadi akan tampil selama 4 detik. Kemudian codingnya seperti apa? Kita buka blok. Nah, ketika screen 1 terinisialisasi, maka apa yang dia lakukan? Set clock 1 tadi, clock 1 timer yang kita buat tadi bernama clock 1. Lakukan set clock 1 menjadi true. Ketika clock 1-nya sudah dijalankan, maka apa yang dia lakukan? Set clock 1-nya menjadi false. Jadi splash screen-nya tidak ditampilkan lagi dan akan beralih ke halaman home. Open another screen, screen name-nya home. Beralih ke halaman ini. Jadi halaman ini bernama home. Nah, tampilannya seperti ini. Desainnya seperti ini.
Untuk membuat button matematika, fisika, dan biologi ini, saya menggunakan card view. Di layout general menggunakan card view. Nah, nanti di sini gambarnya, gambar yang ini, gambar untuk matematika, fisika, dan yang lain, kita berikan komponen image, kemudian label. Nah, labelnya kita ganti namanya menjadi matematika, yang ini fisika, sampai 6 buttonnya ini selesai. Untuk membuat 6 button ini, kita tidak perlu membuatnya satu-satu. Kita buat satu card view dulu, kita berikan image dan label, kemudian klik kanan, copy image, dan paste di sini, paste below. Di copy sampai menjadi 6 button seperti ini. Nah, jika button matematikanya diklik, maka akan langsung dialihkan ke halaman matematika. Kita lihat codingannya. Jika button matematikanya diklik, CRMTK ini adalah nama dari card view-nya, card view matematika. Nah, ini kita bisa merubahnya di tanda icon pensil seperti ini. Kita ganti namanya CRMTK. Kemudian ketika button matematikanya diklik, maka lakukan open another screen name bernama matematika. Jadi ganti silahkan buka halaman matematika seperti itu. Begitu pula dengan yang fisika, biologi, dan sejarah. Jika button PAI dibuka, maka akan beralih ke halaman PAI. Jika button seni diklik, maka akan beralih ke halaman seni. Begitu pula dengan button yang lain. Kemudian kita buka halaman matematika. Di sini kita ditampilkan dengan 3 button. Ada button yang mudah, sedang, dan sulit. Nah, di sini backgroundnya menggunakan ini. Saya menggunakan ini. Kita tinggal menguploadnya di menu aset. Jadi semua gambar, video, animasi, dan lain-lainnya yang kita butuhkan, kita upload di menu aset ini. Upload aset, kemudian pilih file yang akan kita upload tadi. Nah, untuk mengganti backgroundnya menjadi image seperti ini, klik pada halaman ini, halaman backgroundnya, kemudian pilih background image, dan cari gambar yang kalian butuhkan yang sudah diupload tadi. Kebetulan yang saya bernama mtk.jpg. Nah, jika button mudahnya diklik, maka kita akan dialihkan ke halaman kategori soal yang mudah. Kita buka yang mudah. Codingnya seperti ini. Dan jika button mulainya diklik, maka akan langsung ditampilkan dengan soalnya. Di sini kita membutuhkan ekstensi, jadi tidak harus membuat satu-satu soal seperti ini. Soalnya ini kan banyak, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Jadi kita tidak harus membuat soalnya satu-satu, kita hanya perlu menggunakan ekstensi. Jadi pilih palet extension di sini, kemudian import ekstensinya, pilih pada drive yang kalian simpan. Nah, dari mana saya mendapatkan ekstensi ini? Dari Google saya mendownloadnya. Kemudian tarik ke sini. Kebetulan saya sudah membuatnya, jadi saya akan menghapus. Kemudian setelah kita dihadapkan dengan soalnya, coba kita jawab 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Ketika button mulainya diklik, maka lakukan panggil math quiz-nya dengan kategori isi.
easy question. Sini ya. Call math quiznya easy question. Jadi extensionnya ini terdapat tiga tingkatan. Easy question ini untuk yang mudah, yang sedang untuk yang moderat ini untuk yang sedang, dan hard question untuk yang sulit. Kita masukkan easy questionnya ke sini, tarik dan lepas seperti itu. Nah, jika button jawabnya diklik, maka akan ditampilkan icon centang seperti ini. Bagaimana kodenya? Ini BTN jawab.klik, nama dari button yang berwarna hijau ini. Jadi saya memberikan nama BTN jawab dan yang ini BTN lanjut. Ketika BTN jawabnya diklik, maka apa yang dia lakukan? Set Loti1 menjadi true. Loti1 itu apa? Tadi seperti yang saya jelaskan, Loti1 itu untuk menampilkan animasi. Kebetulan nama animasinya ini bernama Loti1. Set Loti1 menjadi true. Jadi, jika jawabannya benar, maka tampilkan animasi seperti ini, Loti1.true. Kemudian jika button lanjutnya diklik, maka kita akan dihadapkan ke ke soal yang berikutnya. Dan text box yang ini namanya text box, akan dihapus tulisannya dan soalnya berubah. Kemudian jika kita coba jawaban yang salah, jawab seperti ini. Else, jika jawabannya salah, tadi kan if jawabannya benar, maka lakukan panggil ini Loti1-nya true. Tetapi jika tidak, jika salah jawabannya, maka panggil Loti2-nya. Loti2 ini, icon salah ini bernama Loti2, jadikan true. Seperti itu. Lalu kita kembali, dan jika backpress-nya diklik, when mudah.backpress, maka kembali ke halaman sebelumnya, yaitu matematika. Open another screen name matematika. Ini halaman matematika. Dan untuk halaman yang sedang, sebenarnya sama dengan halaman yang mudah. Kita mulai, kita coba jawab dengan jawaban yang salah. Seperti itu ya. Jadi codingnya berjalan dengan sukses. Jawab benar. Bagaimana cara membuat halaman mudah, sedang, dan sulit ini? Tampilannya akan sama. Mudah seperti ini, sedang seperti ini, jadi tampilannya sama. Yang membedakan hanya tingkat soalnya saja. Jadi kita hanya tinggal mengcopy screen-nya, kemudian ganti namanya menjadi sedang. Nah, yang membedakan di sini hanya di bagian sini. Ketika BTN mulai diklik, maka panggil math quiz-nya yang moderat, karena ini di halaman sedang, jadi tingkat kerumitannya itu yang sedang soalnya. Jadi yang membedakan hanya ini, moderat ya. Kita tarik, tempel di sini. Begitu juga dengan halaman yang sulit, karena tingkatnya ini sulit, maka kita pilih kategorinya yang hard question. Kita tarik, tempel di sini. Seperti itu. Kemudian kembali lagi ke halaman sebelumnya. Begitu juga dengan yang button fisika. Di sini terdapat 3 kategori, yang mudah, sedang, sulit. Biologi juga terdapat 3 kategori, mudah, sedang, dan sulit. Semuanya sama. Hanya yang membedakan hanyalah backgroundnya dan soal yang diberikan. Di sini buttonnya belum berfungsi dengan sempurna karena saya belum menemukan ekstensi untuk
soal-soal ini, fisika, biologi, dan yang lainnya. Saya hanya menemukan ekstensi untuk soal matematika. Nah, selanjutnya jika kita ingin kembali, kita klik backtrace ini, maka kita akan ditampilkan pop-up seperti ini. Pertanyaan, Anda yakin ingin keluar? Dan terdapat dua button, yaitu iya atau tidak. Jika klik tidak, kita akan tetap di halaman home ini. Pop-up ini berada di halaman home, jadi kita buka halaman home. Nah, jika backtrace-nya diklik, maka call when home.backtrace, lakukan call notifier show custom dialog. Kemudian BTN iya ini bernama BTN yes. Saya beri nama BTN yes, dan yang tidak saya beri nama BTN no. Ketika BTN yes-nya diklik, maka dia akan otomatis menutup aplikasinya. Dan jika BTN no-nya diklik, kemudian panggil notifiernya .dismiss custom dialog, jadi pop-up-nya dihilangkan. Jika tidak, pop-up-nya dihilangkan, dan kita akan tetap berada di halaman home ini. Cara mengekspor aplikasinya itu, mengetes aplikasinya, kita pilih menu tes, connect to companion, dan kita buka companion pada emulator kita, atau kita download terlebih dahulu di HP kita. Berhubung saya di sini menggunakan emulator, jadi saya di emulator saya ini harus di-download companion. Kita buka companionnya. Scan QR code ini jika kita menggunakan HP ya. Tetapi karena saya menggunakan emulator, maka saya tinggal mengcopy kodenya, kemudian paste di sini. Kita tunggu proses sending projectnya dari website kepada Kodular companionnya. Nah, sukses ya. Seperti itu cara mengetes project yang kita buat. Nah, untuk mengekspor aplikasinya, mengekspor project kita untuk menjadi aplikasi, kita pilih menu ekspor, pilih Android app, nanti project kita ekstensinya .apk. Kita tunggu projectnya sedang dibuat oleh websitenya. Nah, setelah proses pembuatan projectnya selesai, di sini ada dua cara untuk menginstal ke HP kita atau emulator kita. Download APK. Jika kita mengklik download APK, nanti di sini copy filenya, lalu paste di HP kalian, lalu diinstal, kemudian jalankan. Tapi jika menggunakan cara yang ini akan lebih sulit, karena setiap ada perubahan kita harus menghapus aplikasinya, kemudian install lagi. Hapus aplikasinya, kemudian install lagi. Jadi lebih mudah menggunakan cara yang kedua ini. Kita copy link Kodular, aplikasi Kodularnya, kemudian paste di sini, browser pada emulator kita. Klik enter. Nah, proses downloadnya sedang dijalankan. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, komplit ya. Kita buka, kemudian diinstal. Kita open. Berhasil. Aplikasinya berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana cara mengganti warna status bar ini? Yang saya kan berubah warnanya. Kita buka icon setting,
di dekat menu designer ini, kita klik. Kemudian jika kalian ingin merubah nama aplikasi kalian, silahkan diganti. Dan icon ini saya download, kemudian upload di aset. Jadi ikonnya akan berubah. Kalau tidak diganti, nanti ikonnya seperti ini, berlogo K. Dan warnanya, warna untuk status barnya kita ganti di primary color dark. Kita ganti di sini, kemudian set, dan warnanya akan berubah. Sebenarnya jika tampil di HP kita, di sini terdapat menu navigasi, kembali home dan taskbar. Menu navigasi itu bisa kita ganti juga warnanya, kita pilih primary color, kemudian ganti warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Seperti itu. Jadi sangat mudah menggunakan aplikasi Kodular ini, karena kita tidak perlu bersusah payah mengetikkan coding yang panjang, dan kadang kita lupa apa yang harus kita ketikkan. Tutorial di YouTube sangat banyak, tergantung kita ingin belajar atau tidak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.